Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Golda dan Kak Manda. apa kabarnya adik-adik? Sebelum kita masuk di ibadah, ayo kita berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mars sama-sama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan yang bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan dari Kidung Ceria 1, Sungguh Indah Alam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam di hati hanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun kembali untuk beribadah pelayanan anak Tuhan. Pimpinlah hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku hidup miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan siapa Kak Manda? Oleh Kak Daniel. Kak Daniel, sini dong. Makasih Kak Manda. Sama Kak. Selamat pagi adik-adik, shalom. Adik-adik, kakak undang
Untuk berdoa, bimbingan Roh Kudus, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas bertahan-Mu sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sertailah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan membacakan Alkitab dari Perjanjian Lama, Amsal 23 ayat 12. Kita sama-sama ya adik-adik. Cuma satu ayat. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik, kita dengar cerita berikut ini. Adik-adik, di sebuah peternakan tinggallah seorang anak bernama Nasir. Nasir diberi tugas oleh ayahnya untuk ikut merawat sapi-sapi milik mereka yang jumlahnya cukup banyak. Setiap hari setelah menyelesaikan pelajaran sekolahnya, Nasir pergi ke kandang sapi untuk memerah susu sapi. Kemudian sapi-sapi itu dilepasnya dari kandang supaya sapi-sapi itu bisa bersantai sambil menikmati makanan rumput yang tumbuh lebat di sekeliling peternakan itu. Untuk memudahkan Nasir merawat sapi-sapi ayahnya itu, ayahnya memasangkan bel yang indah pada leher masing-masing sapi dengan berpesan, Nasir anakku, ingatlah pesan ayah. Jangan sekali-kali kamu melepas bel dari leher sapi-sapi kita, karena itu dapat membahayakan hidup sapi-sapi kita. Suatu hari, seorang asing datang dan menawarkan untuk membeli lonceng sapi dengan harga mahal. Mendengar penawaran yang menggiurkan itu dan membayangkan uang dalam jumlah yang besar, Nasir segera setuju dan dia tidak bertanya dulu pada ayahnya. Nasir juga lupa akan pesan ayahnya. Dia hanya berpikir, kalau aku membawa uang sebanyak itu, uang itu akan jadi kejutan untuk ayah. Dan pastinya ayah akan senang. Dan ayah dapat membuat peternakan ini jadi lebih besar. Nasir yang tidak memperhatikan pesan ayahnya, akhirnya ia kehilangan sapi-sapinya. Satu demi satu sapi-sapi piaranya Nasir itu hilang. Dan Nasir tidak mengetahui kemana perginya sapi-sapi itu. Sebab sapi-sapi itu tidak lagi memakai bel di leher mereka. Sehingga menyulitkan untuk mengetahui keberadaan sapi-sapi itu. Orang asing itu berniat jahat dan ia sengaja menunggu sapi-sapi Nasir menjauh dari peternakan. Kemudian orang asing itu mencurinya. Nasir pulang dan mengadu dengan penuh menyesal kepada ayahnya. Maafkan Nasir ayah. Nasir telah berbuat begitu bodoh dan tidak memperhatikan pesan ayah. Adik-adik, kita juga mungkin pernah mengalami seperti yang dialami Nasir ya. Kita dibujuk teman untuk melakukan yang tidak benar, hingga akhirnya kita menyesal. Karena itulah Bapak Salomo mengingatkan. Anak-anakku, arahkanlah perhatianmu pada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Apa sih maksud kata-kata Bapak Salomo itu? Nah, Kak Daniel menjelaskan ya begini nih. Pertama-tama, adik-adik, Bapak Salomo mengingatkan kita agar kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan kan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, yaitu Alkitab. Maka adik-adik harus membaca Alkitab, merenungkan apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab dan menghafalkannya supaya tidak lupa. Dengan membaca Alkitab, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, dengan membaca Alkitab, kita akan dijauhkan dari perbuatan jahat yang dapat membahayakan diri kita. Jangan pernah lupa membaca Alkitab ya di rumahnya adik-adik. Yang kedua adik-adik, Bapak Salomo mengingatkan kita untuk memperhatikan semua yang dikatakan oleh Papa dan Mama atau Opa Oma di rumah, atau Bapak dan Ibu guru di sekolah, juga oleh kakak layan di IMPA. Mereka diberi tugas oleh Tuhan untuk mendidik dan mengajarkan kita loh. Mereka adalah saluran berkat dari Tuhan. Jadi, kalau adik-adik mau menjadi anak yang pintar dan anak yang baik, kalian harus mendengar semua yang mereka ajarkan.
Adik-adik, kalau tadi kakak Daniel bilang bahwa adik-adik harus mendengar kata-kata Tuhan dalam Alkitab. Juga kata-kata mama papa, guru, dan kakak layan. Itu artinya kita harus mendengar, tapi bukan cuma mendengar dengan telinga ya adik-adik, tapi mendengar dengan hati juga. Maksudnya, semua yang mereka katakan itu harus kita buat, harus kita praktekkan, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, papa mama, oma opa, bapak ibu guru, dan kakak layan mengajarkan adik-adik karena mereka tidak mau adik-adik mengalami kerugian seperti yang dialami si Nasir. Coba Nasir mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan ayahnya, maka dia pasti tidak akan kehilangan sapi-sapinya. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh meremehkan nasihat mereka ya. Adik-adik, kita harusnya menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, guru, dan kakak layan. Kita harus berterima kasih dan bersyukur jika mereka menyampaikan teguran atas sikap dan perbuatan kita. Coba bayangkan, kalau adik-adik melakukan perbuatan yang jahat dan tidak ada yang menegur kita, wah bagaimana jadinya ya? Yang pasti adik-adik akan terus melakukan yang salah. Sebaliknya, dengan menerima teguran, maka perbuatan kita yang salah bisa diperbaiki hingga menjadi benar. Orang tua, guru, dan kakak layan, apalagi Tuhan, pasti akan merasa bangga memiliki anak yang mau taat dan dengar-dengaran. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhan amat baik. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan doa syafaat. 1 dalam 2. Ya Bapa, terima kasih atas pertanyaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada anak-Mu, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat mendengar cerita-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Anak-Mu rindu ya Bapa untuk berkumpul di rumah-Mu kembali, tetapi perjalanan yang ada virus corona, kita tetap bersama-sama menjaga kesehatan supaya virus corona ini bisa hilang di muka bumi. Ya Tuhan, kiranya menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa, oleh kiranya Engkau menjauhkan dari virus dan penyakit, dan jauhkanlah malapetaka antara suku dan agama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan gereja kami ini ya Tuhan, dari semua mara bahaya yang ada di gereja kami ya Tuhan. Dan berkatilah juga para majelis dan para pelayan-Mu, perekat PA ya Tuhan, dan khususnya perekat PA dan juga perekat-perekat yang lainnya ya Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi ya Tuhan. Dan juga berkatilah juga semua yang hadir di sini ya Tuhan, Kau jaga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya untuk aktivitas ada di atas sini. Untuk anak TK, anak kecil, dan anak tangguh. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari kita nyanyikan dari Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Oke adik-adik, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah apa yang boleh kami beri Tuhan boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Dan kakak undang untuk berdiri, kita akan menyanyikan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, Ilaulia dalam cahaya baka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya, mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, tunduk kepalanya, kita akan berdoa. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.